Saya berpikir ada kebahagiaan orang tua bisa bertemu dengan anaknya. Ya udahlah, kalau memang kebahagiaan itu. Pastilah, ibu pasti akan membawa anaknya, tapi nggak tahu kapan ya. Biar aja lah, itu proses yang berjalan ya. Jadi dalam situasi seperti ini kita yang sibuk sekali, lebih aman kalau Laura saya taruh di tempat istimewa. Biar saya yang tahu, jadi saya komunikasi terus. Saya harus tempatkan di satu tempat yang orang lain tidak bisa menjangkaunya. Tidak ada yang tahu, dia tidak boleh tahu. Soal jasa itu kan banyak, semua orang punya jasa masing-masing. Banyak peran andil dari semua orang. Kita nggak perlu sebutkan satu-satu, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang membantu dalam proses hukum ini, termasuk rekan-rekan media. Anda juga mempunyai jasa semua. Bang, saya tidak perlu sebutkan nama Anda kan, karena Anda juga punya jasa. terkait pertemuan Niki sama Laura sendiri, ada penyesalan si Laura sendiri nggak, Bang? Saya nggak sampai ke sana pertanyaan saya. Yang jelas kebahagiaan mereka biar saja mengalir. Saya pertemukan karena saya yang bawa. Mereka ada sekitar panjang ya, ini meja kurang panjang lagi nih, sudah nunggu Laura saya bawa. Saya ketemukan, Nikita duduk sebelah sini, Laura dari sana nih ya. Terus saya sudah lewat situ, masuk pelukan mereka. Setelah mereka pelukan, saya menjauh. Biar aja lah, ibu sama anak mengalir hubungannya tanpa perlu ada saya selaku kuasa hukum dia mereka. Jadi saya menjauh, saya nggak ikut lagi. Tapi rombongan ini banyak. Ada adiknya Laura, ada omnya, Silinta, ada banyak sekali orang, termasuk Mail. Itu meja panjang ini kalau digabung lagi di situ panjang banget, ada 20 lebih. Bang, melihat Laura bertemu dengan adik-adiknya, terlihat rasa kangennya seperti apa? Iya, dia bilang ini luar biasa, saya bisa ketemu dan adik-adikku udah besar gitu. Besar kau kan, itu kan kelihatan waktu dia bicara kan, ada di YouTube ya atau di Instagram yang kita. Saya pikir itu adalah realita yang harus kita syukuri. Jadi bagaimana seorang anak itu kembali ke pangkuan ibunya. Seperti yang saya katakan berkali-kali, ini persoalan ibu dan anak. Jadi biarlah mengalir. Ibu pasti akan melindungi anaknya, anak juga akan menjaga ibunya, itu pasti. Ada rencana mungkin liburan kemana bareng? Harusnya sih bersama-sama ya tadi, tapi mungkin karena ini ada kegiatan pekerjaan sehingga Niki tidak mengajar anak-anaknya, atau mungkin anak-anak diajak juga saya nggak tahu yang di Bandung ya, karena saya kan nggak mungkin saya absen satu-satu. Bang, rumah eksklusif ini kan Laura berarti bisa keluar masuk, bisa dia ke rumah ibunya biasa ini. Nggak ada rumah eksklusif, artinya ada batasan-batasan karena dia dalam proses pendidikan ya, pendidikan terhadap peristiwa yang harus segera dihilangkan. Jadi nggak perlu kita harus menyatakan bahwa rumah itu seperti yang sebelumnya. Kenapa saya katakan rumah istimewa? Karena untuk membedakan sama rumah yang sebelumnya. Tapi Bang, untuk ini kan artinya untuk pertama kalinya Niki tidak berpuasa, melaksanakan ibadah puasa bareng sama anak-anak sama Lauli ya. Artinya mungkin ya kalau yang lalu kan mungkin beda. Insya Allah berpuasa bersama-sama lah ya. Doain saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Semua pasti dalam rangka ibadah pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, artinya ini pertama kali lagi Niki akan melaksanakan ibadah puasa bareng sama Ya, anak-anak mungkin seperti lengkap. itu, karena kan saya nggak tahu persis ya, nanti biar diputuskan sendiri sama kita meja seperti itu. Bang, terkait yang akan merobohkan rumah Fadil, ada sempat omongan ya? Kenapa? Yang masalah untuk merobohkan rumah. Saya nggak sampai ke sana. Saya berpikir ada kebahagiaan orang tua bisa bertemu dengan anaknya. Ya udahlah, kalau memang kebahagiaan itu biar aja mereka bertemu. Dalam situasi begitu kan saya nggak mungkin tanya yang macam-macam. Oke. Ya, oke. Oke, Bang.